Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Pertarungan sengit terus berlanjut antara Vegito melawan Daishinkan, di mana Vegito berhasil menusuk simbol ketupat Daishinkan yang membuat Daishinkan kemudian kabur ke langit. Dengan penerbangannya ke langit, Daishinkan menunjukkan kekesalan yang tinggi karena menyesal sudah meremehkan Vegito. Dengan pedang Vegito masih menancap di dadanya, Daishinkan seperti sudah nggak peduli lagi soal itu. Sampai akhirnya Dai memegang gagang pedangnya dan menegaskan dia sekarang sudah tidak membutuhkan energi Lucifer untuk dipakai lagi. Sebaliknya, dia merasa punya cukup energinya sendiri untuk menghabisi makhluk seperti Vegito. Dan Dai sudah bosan berpura-pura terus seperti ini. Kemudian Dai mencabut pedang itu, di mana memang sepertinya itu adalah tempat kelemahannya. Karena setelahnya tangan kirinya mulai berubah menjadi hitam, seolah-olah energi Lucifer sudah tidak dapat terkendali lagi. Berikut juga dengan kedua matanya sekarang yang berubah menjadi pulsa api merah yang membuat semua energi Lucifer kini mulai menyebar pada seluruh tubuhnya. Sampai akhirnya terjadi sesuatu pada Daishinkan sekarang, di mana dalam perubahannya dia menciptakan bola energi kegelapan yang cukup besar, sambil menegaskan bahwa cerita utama Vegito akan dia buat berakhir di sini. Sampai kemudian bola energi itu meningkat semakin besar, bahkan ukurannya kini menjadi super raksasa dengan guntur menyambar di mana-mana. Bola energi itu kemungkinan cukup untuk menghancurkan seluruh alam Zeno dengan Vegito yang memandanginya dari bawah. Tapi Vegito malah menunjukkan ketawa congaknya karena di dalam pikirannya dia tidak sendirian sekarang. Ada Goku dan juga Vegeta yang kini menonton Daishinkan sekaligus bersama-sama mengendalikan tubuh Vegito. Goku ungkapkan semua yang telah mereka lakukan. Dia dapat mengatakan bahwa semua ini untuk momen ini. Vegeta setuju kalau bola energi itu sangatlah luar biasa. Tapi ini bukanlah situasi yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Tidak ada gunanya untuk menyesali apapun sekarang. Meski di sini dan harus melakukannya untuk mengalahkan Daishinkan selamanya. Dan Vegito yang memiliki kata-kata terakhir mengakui kalau mereka adalah orang-orang yang meyakinkan. Dan dia yakin bahwa mereka bisa melakukan ini tanpa kekuatan Lucifer dan cuma menggunakan kekuatan mereka saja. Jadi, mari mereka tunjukkan itu benar dan menunjukkan pada para dewa untuk terakhir kalinya mengapa mereka manusia tidak boleh dipandang rendah. Sampai kemudian ketiganya bersiap menciptakan jurus andalan masing-masing untuk menandingi bola energi super yang diciptakan oleh Daishinkan. Vegeta dengan Final Flash-nya, sementara Goku dan Vegito dengan Super Kamehameha-nya. Mereka bersiap untuk mengubah takdir mereka dan menghabisi Daishinkan selamanya. Semuanya demi untuk membawa keluarga mereka hidup kembali. Sampai akhirnya ketiganya melepaskan serangan laser mereka secara bersamaan untuk mengakhiri penderitaan dan tidak menyerah sampai akhir. Adegan ketiganya seperti ini hampir mirip dengan yang ada pada cerita Super Dragon Ball Heroes, bukan? Dan dengan semua kekuatan mereka yang digabungkan dalam diri Vegito sendiri, dalam beberapa saat ledakan mereka akan keluar dan bergerak lurus pada Daishinkan, meninggalkan Dai menjadi sangat marah dan penuh dengan pembuluh darah yang menonjol untuk bereaksi pada serangan Vegito. Sampai akhirnya Daishinkan juga melemparkan super bola energinya dan menyuruh Vegito untuk tunduk di hadapan dewa sepertinya. Sekarang Daishinkan tidak murni lagi menggunakan kekuatannya, tapi telah menggunakan kekuatan Lucifer yang sebelumnya dia benci. Dan pada akhirnya hasilnya akan menjadi awal bentrokan sinar yang sangat kuat, dengan Vegito yang akan terus meningkatkan semua kekuatannya dan bertekad tidak akan kalah dari Dai. Sedangkan Daishinkan juga bertekad untuk segera mengakhiri cerita Vegito yang sudah terlalu panjang ini, sampai kumis bapak-bapak sudah tumbuh seperti limbat. Sampai akhirnya bentrokan serangan laser mereka menciptakan ledakan yang sangat luar biasa dahsyat. Bahkan alam Zeno kemungkinan tidak akan kuat menahannya. Ledakan itu menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya dan meluas lebih besar dan lebih besar lagi. Secara perlahan tapi pasti akan menciptakan kehancuran total pada segala arah.
Sebelum akhirnya ledakan itu menjadi semakin luas yang mengkerdilkan seluruh alam Zeno. Pada panel berikutnya, Zeno nampak sangat terpukau sekali dan gak peduli dengan apapun yang terjadi pada istananya. Yang penting baginya adalah sebuah pertunjukan cahaya yang sangat luar biasa besar di hadapannya. Dan meskipun kerajaannya akan mulai hancur, Zeno memilih melompat dari puing-puing kehancuran tanpa memperdulikannya sedikit pun. Zeno mengungkapkan bahwa itu sangatlah luar biasa sekali dan dia sangat ingin tahu siapa yang bakalan menang. Sementara Daishinkan menunjukkan ketawa besarnya karena merasa dia akan menang dengan telak. Dia minta Pegito melihat dan merasakan bahwa ini adalah akhir bagi hidup Pegito. Daishinkan bisa merasakan kekuatannya kini meningkat lebih tinggi lagi. Dan dia meremehkan Pegito untuk segera memberikan kata-kata terakhirnya sebelum Pegito kalah. Tapi Pegito bahkan tidak menunjukkan kepanikan dan malah menunjukkan ketawa congaknya karena Daishinkan sudah terlalu pede duluan. Hasil akhirnya masih belum ditentukan sekarang. Pegito sendiri nggak tahu apa yang memberi Daishinkan kepercayaan diri seperti itu. Tapi dengan Daishinkan bersikap seperti itu adalah hiburan bagi Pegito setelah dia mengalahkan Daishinkan dan mengubah ekspresi Daishinkan menjadi ketakutan padanya. Hanya ada satu pemenang di sini dan Pegito tegaskan bukanlah Daishinkan. Daishinkan yang gak percaya itu segera berteriak lebih keras untuk meningkatkan kekuatannya lebih tinggi lagi. Dia menggunakan semua kekuatan yang tampak menjadi miliknya dengan bentrokan laser yang semakin melebar. Laser Dai mendorong laser milik Pegito karena sejumlah besar energi dan petir keluar kemana-mana. Meninggalkan Pegito menjadi sangat panik karena dia tidak menyangka kekuatan Dai ternyata bakal sebesar ini. Satu kesalahan meremehkan musuh akan membuat tubuhnya ditelan utuh oleh ledakan energi Daishinkan. Pegito yang berjuang sekuat tenaga untuk menahannya akan tahu semua yang dipertaruhkan karena tubuhnya menegang dan gemetar saat dia mencoba untuk mempertahankan posisi dan serangannya. Dia dipaksa menggali dalam motivasinya secara luar biasa. Pegito menyebut Dai sebagai pengecut karena menggunakan kekuatan Lucifer. Dan Pegito tidak akan pernah menyerah sampai akhir. Dan akhirnya Pegito menggunakan semua yang dia miliki juga untuk melepaskan seluruh kekuatannya yang masih tersisa. Yang nampak Kamehameha Pegito mendorong kembali laser Daishinkan yang mencapai tengah sekali lagi menyamai kekuatan Daishinkan yang bahkan dengan kekuatan Lucifer. Pergantian peristiwa ini memukau Zeno sendiri lebih dari siapapun karena dia menyadari dengan bagaimana segala sesuatunya berubah di setiap detik pertempuran dan pemenangnya hampir tidak dapat dia prediksi. Tapi sebaliknya bagi Daishinkan, dorongan balik dari Pegito akan terasa sangat keras dan membuatnya kewalahan. Seketika tubuhnya dipaksa bertahan sekuat tenaga saat otot-ototnya berkontraksi dan kejang karena seberapa keras dia didorong. Daishinkan penasaran dari mana Pegito bisa mendapatkan kekuatan besar seperti ini. Padahal Pegito sudah mengatakan sejak awal tidak akan lagi menggunakan kekuatan iblis Lucifer. Sampai tiba-tiba suara Lucifer terdengar di kuping Daishinkan yang membuatnya sontak terkejut bukan main. Membuat Daishinkan segera menoleh ke samping di mana bayangan Lucifer muncul untuk menyapa adik laki-lakinya. Daishinkan semakin menunjukkan kepanikannya saat tahu bahwa kakaknya kini malah muncul di tubuhnya. Sejak awal menggunakan energi iblis, Lucifer sepertinya telah berpindah pada Dai dan mungkin akan mengambil alih tubuh Dai. Kesadaran yang sama yang selalu mengganggu Pegito selama ini sebelum Pegito akhirnya tobat. Lucifer katakan karena mereka akhirnya saling bertatapan muka, Lucifer merendahkan Dai yang sekarang sudah kehilangan kepedeannya. Dan Lucifer beritahu kalau dia berbicara dari salinan lain yang ada di dalam tubuh Pegito. Artinya Lucifer memang bisa berada di tubuh siapa saja. Tapi tetap aja Lucifer senang karena mereka akhirnya bisa mengadakan reuni kakak beradik ini. Dan dengan ketawa jahatnya sebagai musuh terakhir, Lucifer akui Daishinkan memang sudah mendapatkan banyak energinya. Dan jika ada yang layak mendapatkan kekuatan penuhnya, itu memang adalah Daishinkan. Karena mereka adalah saudara sekandang yang lahir dari emaknya yang sama. Dan lagi-lagi Lucifer mengelabui Daishinkan untuk menggunakan sebanyak apapun kekuatannya
sebelum para Saiyan menjadi lebih kuat dan mengalahkan jenis Angel seperti mereka. Tapi Daishinkan yang tidak terpengaruh hasutan Lucifer menunjukkan kekesalan dan menyuruh Lucifer untuk diam. Dai tegaskan ini lebih dari cukup dan menolak para manusia bisa melanjutkan adu serangan ini. Dai yakin bisa melakukannya tanpa bantuan Lucifer dan merasa jijik seperti itu. Dan sekarang merupakan cara untuk mencapai tujuannya dengan meningkat lebih jauh lagi. Tapi Lucifer yang mendengar ini hanya menunjukkan senyuman meremehkannya dan seperti masih memiliki niat jahat yang lebih gila lagi. Lucifer ingatkan apa yang Dai nilai dari para Saiyan terlalu merendahkannya sekali. Dan jangan pernah lupa bahwa Lucifer ada di tubuh Vegito dan juga Daishinkan sekarang. Jadi siapapun yang akhirnya kalah dan menggunakan kekuatannya, maka Lucifer akan membantu orang tersebut untuk memenangkan pertempuran ini. Dan berada di dalam mereka berdua, Lucifer tahu persis batas kekuatan mereka. Jadi Lucifer memberitahu Daishinkan bahwa Vegito belum menggunakan setengah dari semua kekuatannya. Dan informasi tersebut sontak membuat Daishinkan menjadi sangat kaget tapi penasaran apakah yang Lucifer ucapkan adalah kebenaran atau sebuah kebohongan semata. Daishinkan merasa nggak mungkin sama sekali kenapa Lucifer memberitahukan informasi seperti itu padanya. Selain itu, Dai ragu kekuatan Vegito bisa sebesar itu mengingat Vegito saja membutuhkan kekuatan Lucifer sebelumnya. Jika Vegito mati, maka Lucifer juga tidak akan bisa hidup kembali. Dan Daishinkan tegaskan bahwa Lucifer nggak mungkin bisa mengambil alih tubuhnya karena dia adalah angel terkuat sepanjang sejarah Dragon Ball. Sebelum dengan wajah yang terfokus kembali pada adu serangannya dengan Vegito, Daishinkan mulai sedikit yakin bahwa kekuatan Vegito mungkin belum dikeluarkan sepenuhnya. Dan Dai harus segera membuat keputusannya sendiri, seperti yang dibuat Vegito sebelumnya saat masih menggunakan kekuatan iblis Lucifernya. Sampai kemudian Daishinkan melepaskan kekuatan yang tersisa untuk mengalahkan Vegito. Nggak peduli dengan kekuatan kegelapan atau tidak, Daishinkan akan tetap mengalahkan Vegito bagaimanapun caranya. Dan seperti dengan suara yang lebih dalam, mata ketiga Daishinkan akan terbuka dengan membentuk seperti mata yang aneh. Dan kegelapan yang ada di tangannya kini mulai menyebar pada dadanya seperti yang terjadi pada Vegito sebelum ini. Tapi bahkan ini lebih buruk daripada Vegito, karena tiba-tiba banyak mata iblis yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di tangannya, memberinya kemiripan yang luar biasa dengan apa yang terjadi pada Lucifer. Daishinkan menunjukkan ketawanya pada Vegito karena yakin sekarang dia bisa mengalahkannya. Jika Vegito berani bersikap congak padanya, maka Dai akan menunjukkan konsekuensi yang tidak pernah Vegito bayangkan. Dan nampak Dai sudah mencapai perubahan iblis yang lebih brutal lagi dengan banyak mata iblis di seluruh tubuh dan telapak tangannya. Dengan rambutnya sekarang bahkan memanjang dan melebar sampai bisa menutupi seluruh tubuhnya. Dan hasil akhirnya akan menjadi ledakan energi yang lebih besar. Dengan menggunakan kekuatan Lucifer yang sangat banyak, laser Dai akan memakan gelombang energi milik Vegito. Dan bahkan dengan Seraphim hijau, Vegito merasa sangat kewalahan sekali sambil menyebut Daishinkan bodoh karena malah menggunakan kekuatan Lucifer terlalu banyak. Perubahan tekanan, kehadiran, dan energinya sudah cukup untuk menyadarkan Vegito bahwa Daishinkan sudah menyerahkan tubuhnya pada Lucifer. Vegito merasa tidak punya tenaga lagi, tapi dia nggak mau semuanya berakhir seperti ini. Sampai tiba-tiba, kesadaran Vegeta di dalam tubuhnya berteriak menyuruh Vegito untuk tidak menyerah sampai akhir. Dia ingatkan mereka nggak boleh kalah di sini karena kemenanganlah yang hanya ingin Vegeta dengar dari Vegito. Teriakan itu sontak mengejutkan Vegito seketika dengan sinar energi Daishinkan yang sudah hampir mencapai dirinya sekarang. Sebentar lagi, Vegito bisa dipastikan akan langsung musnah tanpa sisa. Meskipun demikian, Vegeta tidak mau membiarkan kekalahan seperti ini sampai terjadi. Vegeta terus menyemangati Vegito untuk terus berjuang karena sudah berpuluh-puluh tahun mereka menunggu momen seperti ini. Semua yang harus mereka lakukan latihan yang sangat panjang, berikut pertempuran yang tiada henti, semuanya hanya untuk membawa keluarga yang sudah para dewa ambil dari mereka.
Baik Bulma, Trunks, dan juga Bra, Vegeta tidak datang sejauh ini kalau cuma untuk kalah saja. Setelah kalah berkali-kali sepanjang hidupnya, bahkan untuk orang seperti Goku. Tapi tiba-tiba sebelum Vegeta bisa mengatakannya lebih lanjut, Vegeta merasakan sesuatu yang terjadi sekarang. Ketakutan dan rasa tidak amannya memacu dia untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Kali ini saat kepalanya akan merunduk ke dalam bayangan, Vegeta mengeluarkan kekuatan yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya Vegeta berteriak sangat keras untuk terus berjuang dan yakin kali ini harus menang. Vegeta melepaskan sebuah kekuatan maha kuasa dengan energi ungu dari bentuk serapimnya, meninggalkan Goku menjadi sangat terkejut merasakan kekuatan Vegeta melonjak lebih tinggi lagi. Goku nggak sangka Vegeta akan melakukannya lagi, yaitu melampaui kekuatannya. Dan nampak Vegeta benar-benar mendapatkan perubahan baru lagi dengan rambutnya sekarang yang memanjang seperti layaknya Super Saiyan 3 tapi berwarna ungu. Vegeta mendapatkan simbol di dahinya juga yang mengartikan bahwa perubahan serapim ungunya kini sudah benar-benar lengkap dan sempurna. Kekuatan yang begitu sangat baru tanpa sedikit pun menggunakan kekuatan Lucifer. Dan dengan posisi bertarungnya yang khas, Vegeta tegaskan terserah mereka semua untuk melakukan apa yang diperlukan untuk memenangkan ini. Karena Saiyan tidak memiliki batasan kekuatan dan para dewa akan mempelajarinya dengan satu atau lain cara. Kemudian Vegeta segera mengangkat tangannya ke depan seolah-olah ingin menggunakan Hakai sambil menyuruh Vegito untuk segera menyelesaikan pertarungan ini sekarang juga. Dan dengan tambahan kekuatan dari Vegeta, Vegito segera meningkatkan kekuatannya lagi dengan teriakannya yang sangat besar. Dan hasilnya, energi itu bertambah semakin besar hingga mengejutkan Daishinkan yang ada di atas. Para Saiyan sekali lagi akan menunjukkan bahwa pertempuran ini belum berakhir sekarang. Laser Vegito diselimuti laser spiral ungu milik Vegeta yang mendorong kembali laser Dai dengan sangat intens. Meninggalkan Dai menjadi semakin kewalahan dan penasaran bagaimana kekuatan Vegito bisa meningkat lebih jauh lagi. Tubuhnya sampai gemetar hebat dan benar-benar ragu apakah dia bisa memenangkan pertempuran ini. Lucifer berteriak memarahi Daishinkan karena Dai tidak mau mendengarkan ucapannya sebagai kakaknya. Lucifer ingin Dai segera menggunakan seluruh kekuatannya karena itu adalah apa yang dibutuhkan jika ingin memenangkan pertempuran melawan Vegito. Lucifer benar-benar manfaatkan situasi dengan baik, apapun dia lakukan asal bisa bangkit kembali dari tubuh siapa saja, termasuk tubuh Daishinkan sendiri. Apakah Daishinkan akan menggunakan seluruh kekuatan Lucifer demi bisa mengalahkan Vegito dan menyerahkan tubuh dia sepenuhnya pada Lucifer? Karena kita tahu, jika Dai cuma menggunakan kekuatan sejatinya saja, dia sebenarnya sudah dikalahkan Vegito dalam beberapa part sebelumnya. Tapi sang mangaka sepertinya ingin memperpanjang perjuangan Daishinkan karena Dai adalah dewa yang dikenal sangat kuat di seluruh multiverse ini. Jika Dai kalah dengan mudah, maka nggak cocok jadi penasihat Zeno, bukan? Lalu gimanakah kelanjutannya? Makin penasarin? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.